10 pembuatan storyboard. Nah, pembuatan storyboard ini harus selesai dulu skripnya. Jadi skrip selesai, semuanya sudah siap gitu ya, pembiayaan juga udah ada, baru kita buat storyboardnya. Bahkan ada storyboard yang dibuat itu di hari H gitu ya, di hari H syuting. Karena mungkin storyboard sebelumnya itu berbeda lokasi, karena barangkali pindah lokasi, jadi storyboardnya itu diulang. Nah, tapi baiknya memang storyboard ketika skripnya sudah jadi, maka storyboardnya dibuat agar saat proses syuting itu mempermudah sutradara, mempermudah DOP dan juga kru-kru lain untuk menentukan shot apa yang akan diambil. Karena kan storyboard itu menjadi gambaran nanti di kamera akan seperti apa. Apakah akan medium shot, wide shot, nanti dia akan eye level atau low angle dan lain-lain, itu biasanya akan dijelaskan di storyboard. Yang ke-11 ada pemilihan musik dan suara. Nah, untuk pemilihan musik dan suara atau scoring biasanya dibuat setelah proses syuting ya. Tapi kalau untuk pre-productionnya biasanya kita menyiapkan perizinan lisensi. Jadi memang kalau untuk yang di dalam film itu bisa kita cari setelah proses syuting. Tapi kalau untuk film yang panjang biasanya kita harus mempersiapkan lisensi lagu dulu. Karena kan di beberapa film atau bahkan semua film itu biasanya menggunakan lagu dari artis-artis ternama. Nah, itu harus kita siapkan dulu. Dan juga alat-alatnya kita persiapkan juga. Makanya di dalam pre-production kita harus memilih dulu musik mana yang akan kita masukkan ke dalam film. Ya. Yang ke-12 persiapan peralatan, 13 asuransi produksi, dan 14 pemetaan transportasi dan akomodasi. Nah, ketiga ini sebenarnya lebih ke persiapan akhir gitu ya. Jadi semua alat itu udah harus ada, mulai dari kamera, lensa, reel kalau untuk film, gimbal, dan lain-lain. Kalau untuk video pendek atau video-video pribadi gitu ya, kita ingin bikin video, itu paling cukup kameranya aja, lensa kalau misalkan ada, lighting buat tambahan, sama mic. Tapi kalau untuk yang paling penting sebenarnya kamera, lensa, mic dan lighting ya, 4 itu ya. Itu yang harus ada, baik itu film maupun video-video biasa yang kita buat, itu harus ada lightingnya juga ya, karena memang ketika gambarnya kurang terang itu pasti hasilnya tidak akan bagus. Lalu untuk asuransi produksi ini berurusan dengan produser nantinya ya. Biasanya asuransi kesehatan, barang dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pemetaan transportasi dan akomodasi. Nah, ini nanti ditentukan kita transportasinya apa saja, barang yang dibawa apa saja, karena kalau untuk film-film panjang barangkali dia harus syuting di luar kota atau di luar negeri, itu pasti harus disiapkan transportasi dan akomodasinya. Nah, kita masuk ke tahap produksi. Nah, tahap produksi yang pertama adalah pengambilan gambar, yaitu proses syuting. Jadi proses syuting ini tergantung ya berapa harinya, seperti yang di pre-production tadi ditentukan di awal. Kalau untuk film panjang biasanya 14-30 hari, tapi kalau untuk video-video yang lebih pendek, kita ingin bikin video itu bisa lebih pendek gitu ya, bisa sehari sampai 3 hari aja itu udah cukup. Yang pasti kita harus mengetahui teknik-tekniknya. Yang kedua, pemantauan jadwal. Dipantau terus jadwalnya, jangan sampai ada yang terlambat, karena kalau sekalinya terlambat itu budget yang dikeluarkan akan sangat besar. Yang ketiga, koordinasi kru, briefing setiap pagi itu penting. Persiapan setiap pagi itu penting, dijaga komunikasinya agar tidak melakukan banyak kesalahan. Yang keempat, pengawasan artistik. Jadi ketika di set itu biasanya ada tim artistiknya, jangan sampai nanti ada hal-hal yang kurang di dalam proses pembuatan film atau video, karena itu akan mengurangi estetika dari film yang akan kita buat. Yang kelima, persiapan peralatan. Dari pre-production ke produksi itu juga harus disiapkan lagi ya, jangan sampai kita udah mempersiapkannya di pre-production tapi di masa produksinya itu malah barangnya kadang ada yang hilang atau lupa di set, karena kan tiap hari harus di set ulang, seperti lighting, mic dan lain-lain itu harus di set setiap harinya. Yang keenam, pengambilan gambar B-roll. B-roll itu maksudnya adalah gambar selingan lah, simpelnya gambar selingan. Jadi roll, ada B-roll dan A-roll, atau gampangnya A-roll sama B-roll. Jadi roll yang A itu yang gambar utamanya, dan roll B itu selingannya.
Misalnya kita lagi syuting handphone gitu ya, kita syuting handphone, lalu kita cuma nge-shoot bagian layarnya aja, atau kita cuma nge-shoot bagian speakernya aja. Nah, yang masukan-masukan seperti itu adalah B-roll namanya. Dan di film itu juga ada B-rollnya. Jadi nggak cuma di video biasa, tapi di B-roll juga ada. Biasanya diubahnya itu ke beberapa shot yang berbeda atau di close up. Yang ketujuh, pemantauan anggaran. Nah, ini untuk di bagian finance juga penting ya. Jangan sampai kita mengeluarkan uang yang terlalu banyak. Karena kalau kita mengeluarkan uang yang terlalu banyak, berarti ada kesalahan, ada ketidakjelasan dalam masa produksi itu sendiri. Yang kedelapan, kepatuhan hukum. Jadi kita harus mengikuti hukum yang ada, hukum yang berlaku, norma yang ada, itu harus diikuti. Jangan sampai nanti dalam proses syuting kita malah melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Karena kalau kita melanggar itu bisa dituntut dan akhirnya produksinya bisa mangkal.